Halo semuanya, kami dari kelompok 10, mahasiswi semester 2, dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Mimanisma, dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai ekosistem. Untuk lebih jelasnya, kami akan membahas mengenai konsep ekosistem, unsur-unsur ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, berbagai bentuk ekosistem, dan juga aliran energi dan materi dalam ekosistem. Nama saya Dewa Wulandari, NPM saya 2022 1450 2240. Nama saya Kamelia Auda Kartika, MPM 2022 14500 239. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Pengertian ekosistem menurut para ahli. Yang pertama ada dari Agatha Tansley. Ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Nah, struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Lalu yang kedua ada dari Woodbury. Ekosistem menurut Woodbury merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Lalu yang ketiga ada dari Odum. Ekosistem adalah seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Lalu yang terakhir ada menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Ekosistem sebagai tatanan satu kesatuan, cara yang begitu utuh, serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Unsur penyusun ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup atau komponen tidak hidup, atau bisa disebut juga dengan komponen biotik atau komponen abiotik. Yang pertama ada unsur biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ini contoh unsur biotik atau bisa dilihat contoh rantai makanan. Unsur biotik yang pertama ada organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Lalu yang kedua ada organisme heterotrof atau konsumen. Adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Lalu unsur biotik yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lalu unsur biotik yang terakhir ada detritivora, yang juga disebut sebagai detritus. Adalah jenis organisme atau makhluk hidup yang memakan partikel-partikel organik yang mengandung bahan kehidupan. Unsur biotik jenis detritus merupakan hancuran dari jaringan tumbuhan ataupun hewan yang sudah lapuk. Berikut ini merupakan unsur biotik yang terdapat pada ekosistem sawah. Yang pertama ada padi. Padi di sini berperan menjadi produsen. Lalu selanjutnya ada tikus yang berperan menjadi konsumen pertama. Setelah itu ada ular sawah. Ular sawah ini berperan menjadi konsumen kedua atau sekunder. Lalu ada elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen ketiga. Dan yang terakhir ada cacing dan jamur yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer.
Lalu unsur penyusun ekosistem selanjutnya ada unsur abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita, dan ikut mempengaruhi keberlangsungan hidup. Sebagian besar dari komponen abiotik ini mempunyai berbagai macam variasi dalam ruang dan waktu, yang terdiri dari bahan organik, senyawa anorganik, dan juga daya faktor lain yang dapat mempengaruhi distribusi organisme. Unsur abiotik yang pertama itu ada suhu, suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Lalu yang kedua ada air, sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Yang ketiga ada garam, konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Lalu yang keempat ada sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya, sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Selanjutnya yang kelima ada angin, merupakan aliran udara yang berasal dari terjadinya rotasi bumi, dan karena adanya perbedaan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Yang keenam ada kelembapan, merupakan hasil dari konsentrasi uap air yang ada di udara. Lalu yang ketujuh ada iklim. Iklim merupakan sebuah kondisi ataupun keadaan hawa pada wilayah tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir ada garam mineral, merupakan senyawa yang berada di dalam tanah. Fungsi dari garam mineral ini adalah untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan dari suatu organisme. Materi interaksi antar komponen ekosistem. Materi antar makhluk hidup yang dapat terjadi dalam sebuah ekosistem dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Predasi, yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya. Contohnya, hubungan antara tikus dan ular. Nah, untuk contoh interaksi predasi ini ada hyena yang memangsa wild bass. Hyena di sini berperan sebagai predator. Lalu selanjutnya ada elang yang memangsa tikus. Elang di sini bertindak sebagai predator. Lalu ada juga singa yang memangsa zebra. Dan singa di sini berperan sebagai predator. 2. Kompetisi, yaitu hubungan persaingan. Contohnya seperti hubungan antara pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air di dalam tanah. 3. Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu. Contohnya adalah interaksi pohon dan ular. 4. Simbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Macam simbiosis di antaranya yaitu 1. Simbiosis mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan kupu-kupu. Contoh simbiosis mutualisme yang lainnya yaitu burung oxpecker yang menghinggapi badan jerapah. Burung oxpecker mendapatkan keuntungan dapat memakan kutu yang ada di badan jerapah. Dan juga jerapah mendapatkan keuntungan karena kutu di badannya menghilang. 2. Simbiosis parasitisme, simbiosis yang satu kerugian, yang satu keuntungan. Contohnya benalu dan pohon inangnya. Contoh dari simbiosis parasitisme ini ada kutu dengan kepala manusia. Kutu di sini mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan dan juga tempat tinggal. Sedangkan manusia yang dihinggapinya mendapatkan kerugian. Kerugiannya yaitu mendapatkan rasa gatal dan juga rasa tidak nyaman saat dihinggapi oleh kutu. 3. Simbiosis komensalisme, simbiosis yang sama-sama tidak diuntungkan, sama-sama tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dan ikan ramora. Gobi dan landak laut. Ikan gobi merupakan ikan dengan bentuk fisik kecil antara batu-batu karang, aneman laut, ataupun makhluk laut seperti landak laut. Landak laut memiliki bentuk tubuh bulat dan dikelilingi oleh duri yang sangat beracun. Meskipun beracun, ternyata ikan gobi dapat memanfaatkan tubuh landak laut sebagai tempat berlindung dari ancaman predator. Selain itu, ikan gobi juga dapat mencari makanan dengan mudah tanpa takut mendapat serangan dari predator. Keberadaan ikan gobi bagi landak laut tidaklah memberikan keuntungan ataupun kerugian.
Antibiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Seperti interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri, di mana jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Macam-macam ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Sumber utama ekosistem adalah cahaya matahari. Secara umum, ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat. Ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat iklim dan tempat perkumpulan sebagai makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Berikut ini jenis-jenis ekosistem darat. Ekosistem bioma gurun. Bioma gurun. Bioma gurun adalah bioma yang didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan yang sangat jarang. Ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada wilayah tropis dengan garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Hutan hujan tropis dapat dijumpai hampir di sepanjang garis khatulistiwa. Ekosistem hutan gugur. Hutan gugur. Hutan gugur adalah bioma yang banyak terdapat di bumi bagian utara dan sebagian bumi bagian selatan. Penamaannya disebabkan banyaknya flora yang menggugurkan daunnya pada musim gugur. Ekosistem taiga. Bioma taiga. Bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan, yang di dalamnya hanya ada satu spesies pohon yang sejenis. Ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon, dikarenakan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Kata tundra berasal dari kata tundar, dari bahasa Sami yang berarti dataran tinggi atau daerah pegunungan tanpa pohon. Ekosistem savana. Bioma sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon. Sabana terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. Kurangnya curah hujan menjadi pendorong munculnya sabana, sehingga sabana dikenal juga sebagai padang rumput tropis. Iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen terbesarnya terdiri dari air. Secara umum, ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Berikut ini jenis-jenis ekosistem air. Ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lainnya.
aliran energi dan materi dalam ekosistem. Energi merupakan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan, membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi dari tumbuhan maupun hewan membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi dari tubuh atau anatominya dan menjalani kehidupan. Contoh dari energi adalah sinar matahari yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Sekian penjelasan ekosistem dari kelompok kami. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Makasih.